Pak Sapri bilang ada di situ, makanya saya sedikit emosi. Di situ Pak Sapri bilang ke saya, kamu harus bersyukur, sabar. Saya kan di situ nggak marah, nggak ada marah di situ. Kenapa saya disuruh sabar? Kenapa saya disuruh bersyukur? Di situ emosi saya memuncak, Bapak Ibu. Maklum yang namanya saya juga kan masih jiwa muda, masih anak muda. Melihat ibu saya terbaring, di situ saya sangat emosional saat itu. Nada saya bicara saya keras, semuanya pokoknya saya itu terbawa emosi pada waktu itu. Di balik video viral yang menunjukkan momen tegang antara dokter dan keluarga pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, tersimpan kisah panjang tentang penantian, kekecewaan, dan puncak emosi. Ismet Syahputra, anak dari pasien yang dirawat, akhirnya buka suara mengungkap alasan dibalik tindakannya yang memicu kontroversi. Bagi Ismet, semua bermula dari harapan akan pelayanan terbaik. Ia mendaftarkan ibunya sebagai pasien umum atau VIP di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu pada hari Jumat dengan harapan penanganan yang cepat dan maksimal untuk penyakit diabetes komplikasi yang diderita. Namun harapan itu perlahan pupus. Meskipun kondisi ibunya membaik, demam turun, dan gula darah stabil, mereka harus menunggu selama 4 hari hingga Selasa untuk bertemu dengan dokter spesialis penanggung jawab. Kekecewaannya memuncak saat mengetahui hasil pemeriksaan dahak ibunya yang ia klaim sudah ada sejak Sabtu, namun baru ditindaklanjuti pada hari Selasa. Saat ia mencoba meminta kejelasan, jawaban yang ia terima justru menyulut emosinya. Baginya pengalaman ini adalah potret nyata dari pelayanan yang harus dievaluasi oleh pihak rumah sakit. Di sisi lain, Dr. Syahpri Putrawangsa memberikan gambaran situasi dari sudut pandang medis yang penuh resiko. Ia menjelaskan bahwa saat hendak memasuki ruang perawatan, seorang perawat telah memberinya peringatan. Mengenai penantian pasien, Dr. Syahpri menjelaskan bahwa dokter jaga dan perawat adalah perpanjangan tangan dokter spesialis yang tidak mungkin berada di rumah sakit 24 jam sehari, terutama di akhir pekan. Namun alasan utama ia bersikeras memakai masker bukanlah karena arogansi, melainkan berdasarkan standar operasional prosedur. Merasa situasi memanas, Dr. Syahpri mengaku telah mengantisipasi dengan meminta satu perawat merekam dan satu lagi memanggil keamanan. Bahkan setelah insiden ini, ia masih mengkhawatirkan keselamatan para perawat perempuan di sekitarnya yang masih harus berhadapan dengan emosi keluarga pasien.